Shalom. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam semuanya. Haleluya. Mari saya undang semuanya. Kita akan menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya menyapa saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati apapun yang engkau lakukan saat ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Allah yang selalu peduli dan memperhatikan kami. Hingga saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini Tuhan, mari kami menyiapkan hati kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukan kebaikanmu
Kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami Tuhan. Hadirat-Mu Kami mencari wajah-Mu. ku cari wajah-Mu dan ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu. Amin. Berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, sekalipun Kau tak menjawabku, aku tetap menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apa
kepada Tuhan. Sekali lagi katakan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Takkan ku berhenti. Takkan ku berhenti menyembahmu. Sekali lagi katakan, takkan ku berhenti. Takkan ku berhenti menyembahmu. Ini kenyataan kami, ku kan menyembahmu, ku tetap menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kaulah Allah penyelamat kami. Engkau Yesus Maha Setia. Syukur bagimu, puji dan syukur. Haleluya, haleluya. Kami berserah. Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Haleluya. Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau ada setiap kami, Tuhan. Engkau ada bagi kami. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bukan berkat-Mu yang kami ikuti Tuhan, tetapi cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan malam hari ini. Dengan imanmu katakan,
bahwa Engkau yang terindah, Yesus yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, Yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sebab Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut Kau bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperhatikan hidup kami sampai saat ini. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Dia begitu mengasihi saudara dan saya malam hari ini. Dia begitu baik. Dia Allah yang baik. Dia yang menghampiri engkau dan saya malam hari ini. Kurabas sedere kirana baraba ya rabas. Haleluya. Kuraba ya rabas. Kirana karabata sandara bakarabas. Mengalirlah Tuhan. Kuraba kaya rabayas. Kirana barabas. Kiras sedere ya rabas. Kuraba karabaya rabaya rabas. Sandara barabaya rabas. Kirana karaba karabaya rabaya sandara barabas. Orata karabas sedere barabas sedere ya rabas. Kirala rabaka ya rabaya sandara bakarabaya sandara rabaya ya rabas. Ya rabaka karabaya rabaya rabas sandara barabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rabaka rabaya rabaya rabas. Haleluya. Segala segalanya, Engkau segalanya Bapa. Kirala bakarabaya rabaya rabaya sandara barabaya. Tidak ada Allah yang lain kami sembah selain nama Yesus, nama yang memberikan kami kemenangan, Allah yang sudah menyembuhkan kami, Allah yang memulihkan kami. Ya Rabba ya Rabba Sikirala Bara. Kami aman di tangan-Mu Tuhan. Kami tenang berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Rabba ya Sekireba ya Rabba Sadara Bakaraba Sedere. Urata Karaba ya Rabba ya Rabba Sedere. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pujikan dengan segenap hatimu. Engkau Bapa, ya Tuhan. Haleluya. Yang mengasihiku, Tidak ada seorang pun dapat mengerti keadaan kami Tuhan. memulihkanku, Ya Tuhan. hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Percaya rencana Tuhan yang terbaik. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Kami bersyukur Tuhan, waktu yang sangat indah untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, isi bejana hati kami dengan firman-Mu, segarkan kami, puaskan kami haus akan firman-Mu. Tolong kami sehingga setiap kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan melakukannya. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom. Sekali shalom. Puji Tuhan, senang sekali. Ini yang pertama kali setelah tahun baru, saudaraku ya. Saya waktu di WA oleh Bugem ditanya, tanggal 1 Februari bisa khotbah di GAP Mannheim. Saya bingung, dilema, ini antara saya ambil atau saya terima. Jadi membingungkan ya, saya ambil atau saya terima. Akhirnya saya bilang, oke, siap gitu ya. Nah saudaraku, saya akan memberi tema tentang pemulihan dalam kebersamaan. Saya tidak akan khotbah tentang mujizat, saya tidak akan khotbah tentang doa, keintiman. Mungkin nanti minggu-minggu yang akan datang saudara mendapatkan khotbah tentang pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan. Tapi malam ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul pemulihan kebersamaan, pemulihan sebuah hubungan. Tuhan mau di dalam kebersamaan ada pemulihan. Ada orang-orang yang sepertinya bersama tapi ternyata tidak bersama. Ada orang-orang yang sepertinya bersama tapi ternyata tidak bersama. Hubungannya kacau saudaraku. Dan apa yang Tuhan katakan tentang kebersamaan? Namun sebelumnya, daripada nanti saya ditagih gitu ya, Pak Bambang mana pantunnya gitu ya. Saya kayak tahun lalu, saya ini setahun sekali ke Bali ya. Ya pelayanan di sana, sekaligus juga mengunjungi saudara di sana. Lah ya wong setahun sekali loh khotbah di sana. Kok ya jemaat sana itu hafal tuh ya. Jadi saya enggak kasih pantun, pulangnya saya ditagih. Pak Bambang, biasanya ada pantun. Ini kok enggak ada pantun, setahun sekali ke sini enggak kasih pantun. Waduh, saya jadi merasa gimana gitu saudaraku ya. Nah karena itu daripada nanti saya ditagih, saya kasih pantun dulu. Ingat kalau ada pantun tanya? Nah gitu ya. Ke dokter gigi lewat Pasar Kembang. Ketemu lagi dengan Pak Bambang. Beli brambang sampai ke kota Jombang. Di mana ada Pak Bambang, di situ senyum mengembang. Hujan lebat di kota Lamongan. Yang percaya Yesus hebat, tepuk tangan. Ya. Udah ya, engkau pantun terus gak khotbah ya. Oke, yuk kita buka dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini ada lagunya ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. 3 ayat saudaraku, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama, saya enggak pakai mic. Harusnya saudara bisa lebih keras ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pemulihan dalam kebersamaan. Ada orang-orang yang di satu tempat tapi belum tentu bersama, saudaraku. Contoh ya, ada suami istri satu rumah tapi nggak bersama sebenarnya. Bahkan mungkin di dalam satu kamar, satu ranjang, tapi tidak bersama. Di dalam satu tempat yang sama belum tentu ada kebersamaan. Di gereja pun juga begitu, sepertinya ibadah di gereja yang sama, di waktu yang sama, tapi tidak ada kebersamaan di situ. Ada juga melakukan hal yang sama, tapi tidak ada kebersamaan. Contoh ya, orang antri sembako, gitu ya, orang antri sembako, saudaraku ya, itu kan melakukan hal yang sama, semuanya pada antri sembako, tapi apakah ada kebersamaan? Malah enggak. Begitu pintu dibuka, terjang sana, terjang sini, injak sana, injak sini. Yang penting saya dapat sembako dulu. Ya ini yang lebih halus lagi kalau misalnya prasmanan gitu ya. Diundang manten, terus ada prasmanan. Semuanya antri prasmanan, apalagi kalau tamunya banyak, antrinya panjang banget. Antri melakukan hal yang sama, tapi belum tentu ada kebersamaan. Sudah mikir gini, ya aku ngambil ada ayam sayap. Waduh, ambil sayapnya gitu ya, atau paha yang paling besar gitu ya. Semuanya berusaha ngambil sebanyak-banyaknya. Tidak ada kebersamaan. Saudaraku, sama juga saya beberapa waktu lalu
ada seorang teman, dia punya ruko di Kedung Doro, saudaraku. Ruko Kedung Doro, saudara tahu ya, ruko, semuanya jualan di situ. Dan jualannya kebanyakan sama. Kalau saudara lihat di sana ya, ada jualan segala yang berkaitan dengan mobil, kaca mobil, spion dan sebagainya. Tapi ruko di teman saya ini, pagi-pagi selalu dikirimi bunga. Bukan bunga Valentine, bukan ya. Bunga yang ditabur itu, dari dukun, saudara. Ditaburi di depan pagar, di depan itunya, pintu rukonya. Tempatnya sama, tapi ada saingan. Saudaraku, ada hal-hal di mana dilakukan kebersamaan tapi tidak bersama. Justru karena itu tidak cukup hanya kebersamaan, harus ada kerukunan. Coba lihat ayat 1. Ya, ayat 1 dikatakan apa tadi? Multimedia bisa dibantu, dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena kebersamaan itu tidak hanya menghasilkan kerukunan, hati-hati. Tapi bisa jadi kebersamaan menimbulkan perpecahan. Kebersamaan bisa membuat perselisihan. Bisa rukun, bisa. Tapi juga bisa membuat perselisihan. Nggak percaya? Coba kalau waktu event-event khusus, event Natal, event Paskah. Ayo kumpul semua, rapat gitu ya. Bersama-sama rapat, geger. Gitu? Bertengkar. Soal apa? Oh, ini enaknya makanannya nasi kotak. Oh enggak bisa prasmanan. Nanti belum lagi tentang seragam. Pemusik minta seragamnya merah. Oh enggak cocok, singer bilang seragamnya hijau. Wah gimana? Kebersamaan. Bisa terjadi perselisihan. Apalagi ini kata-kata nyanyian ziarah Daud. Apa sih ziarah itu? Jadi coba bisa dijawab, ziarah apa? Kalau saudara saya mengatakan ziarah itu pandangan kita teringat apa? Kuburan. Kuburan saudara ya. Kuburan. Enggak saudara ya. Ziarah ini bukan kuburan. Ziarah ini di dalam bahasa Inggrisnya, kalau saya lihat di King James Version, a song of degrees. Nyanyian pendakian. Nyanyian pendakian. Artinya, ini kisah ini bagaimana orang-orang Israel, mereka punya satu tujuan. Melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Ingat ya, tempat yang sama, melakukan hal yang sama, tujuannya sama. Apa itu? Ibadah. Nyanyian ziarah. Ziarah ini ibadah, saudara. Nyanyian pendakian. Mereka mendaki kemana? Ke Yerusalem. Nah, saudara jangan bayangkan zaman modern sekarang. Zaman dulu tidak ada mobil. Ya, apalagi kalau pas hawanya panas. Belum lagi begini. Di dalam kitab Ulangan, itu ada hari raya orang Israel. Ada 3, saudara. Hari raya Pondok Daun, hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu. Hari raya ini mereka sepakat. Di kitab Taurat Ulangan, mereka merayakannya. Jadi bayangkan dalam 1 tahun, hari-hari raya yang ini, saya sebutkan ini, mereka bersama-sama ke Yerusalem. Rame dari berbagai tempat, saudaraku. Mereka ada yang bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, banyak dari berbagai tempat. Asalkan mereka masih keturunan Yahudi, maka mereka rame-rame ke Yerusalem untuk ibadah. Ingat ya, belum ada mobil, jalan juga belum mulus. Zaman dulu nggak ada aspal. Ingat ya, ini konteksnya di kitab Mazmur. Jadi mungkin berbatu-batu, belum lagi nanti kalau panas, mereka bersama-sama jalan dari sebuah kota yang jauh, mereka jalan untuk ke Yerusalem. Rame-rame, kesenggol sana, aduh, nah, gitu, panas sumuk, keinjek kakinya, wah ngamuk dan sebagainya. Kebersamaan bisa menyebabkan atau menimbulkan perselisihan. Justru itu pemazmur mengatakan begini, lihatlah kata-kata sungguh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh itu di dalam bahasa Inggrisnya behold. Lihatlah, rukun itu bersama dengan rukun itu sangat alangkah baik dan indah. Jadi kalau orang dalam kebersamaan bisa ada perselisihan. Tapi pemazmur tidak menekankan lihatlah. Kalau rukun itu sangat baik dan indah. Contoh ya, ini kata-kata sungguh itu behold, lihatlah. Contoh ya, misalnya saya ini makan gitu ya. Makan di kantin Tirsa. Wah gitu ya. Saya bilang gini, ini enak loh. Makanannya Tirsa itu wah semuanya enak. Hoje tapi enggak secingping. Biasanya kan gandengannya kan hoje secingping gitu. Ini enggak. Hoje tok ya. Hoje itu. Saudara enggak percaya.
Kira-kira saya mau ngomong apa ke saudara? Gak percaya? Rasakno dewi, rasakno sini. Makan di kantin Tirsa. Gitu ya. Kalau saya ke suatu tempat, di Bali ada namanya Love Beach atau Beach Love, pantai cinta. Saya pernah ke sana, oh apik saudaraku. Bagus, apalagi kalau sore, waktu matahari mau terbenam. Bagus. Terus saya cerita, saudara nggak percaya. Kira-kira saya mau apa? Nggak percaya? Lihat toh dewi. Kesana, lihatlah. Masuk ke pantai cinta, Beach Love, sore, bagus. Artinya apa? Pemasmur mengatakan begini, lihatlah, di dalam kebersamaan yang rukun, itu sangat baik, sangat amat indah. Nah, di situ akan ada pemulihan. Yuk kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku ya. Ingat, kalau kita bersama, Tuhan mau rukun. Dalam gereja yang rukun, dalam keluarga yang rukun, dalam kantor yang rukun, dengan saudara-saudara. Karena saya pernah menjumpai di gereja itu, ya, tapi bukan di Sidoarjo, saudaraku ya. Saya pernah pelayan di suatu tempat, ibadahnya belum dimulai, jadi musiknya masih latihan, cuma sudah ada beberapa jemaat itu yang datang gitu ya. Termasuk jemaat-jemaat yang diangkut dengan bemo gitu ya. Jemaat-jemaat yang diangkut dengan bemo. Saya masuk, rame, bertengkar, saudaraku. Duduk di gereja, ibadah bertengkar, saling marah-marah, saling maki-maki. Kamu itu, enggak, kamu yang kurang ajar. Enggak, kamu bertengkar. Terus saya tanya, stop, ini kenapa toh kok bertengkar? Bilang gini, ini loh Pak, tadi di bemo, ngentut, baunya enggak enak. Tukaran gara-gara mempeributkan siapa sih ngentut. Gitu saudaraku ya. Ini loh mau ibadah. Loh yang kehilangan entut aja lo enggak marah. Kok yang nerima marah itu loh. Ya itu. Ya, hati-hati saudara ya. Tuhan mau dengan rukun. Ada pantun. Numpak jaran disambi mangan sukun. Ojo tukaran sing rukun. Ya. Ya kita lihat. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Tuhan mau ada pemulihan dalam kebersamaan yang rukun. Mengapa? Karena satu, itu baik dan indah. Katakan baik dan indah. 1, 2, 3. Nah, coba ayatnya. Ya, jangan dihapus dulu, maksudnya jangan dihilangkan, tampilkan aja. Alangkah baik dan indahnya. Saudara, kata-kata baik dan indah. Indah itu di dalam King James Version dikatakan pleasant. Menyenangkan. Orang yang rukun bersama dengan rukun itu baik dan menyenangkan. Di dunia ini kita tahu ada yang baik belum tentu menyenangkan. Ada yang menyenangkan belum tentu baik. Ya, ada yang baik belum tentu menyenangkan. Ada yang menyenangkan belum tentu baik. Contoh, anak kecil minum obat pahit, menyenangkan enggak? Enggak, tapi baik untuk tubuh ya, baik untuk tubuh. Ada juga berikutnya, ada orang kalau saya tanya misalnya begini, saya tes ya, saya tes saudara jawab ya. Kira-kira makanan favorit saudara apa yuk? Kebanyakan apa umumnya? Macam-macam toh dalam pikirannya. Sing ini. Ayo coba jawab dalam hati dulu deh. Makanan kesukaanku, saya kasih waktu 5 detik deh ya. Makanan favorit saudara apa? Perhatikan ya, lihat. Umumnya ya enggak semua sih. Umumnya biasanya, kebanyakan orang lebih suka makanan yang menyenangkan. Belum tentu baik. Belum tentu baik untuk tubuh. Makanannya apa? Come to me, sahabat kolesterol. Aduh, yang penuh dengan kolesterol, saudaraku ya. Yang penuh dengan manis-manis. Ada yang menyenangkan, belum tentu baik. Ada yang baik, belum tentu menyenangkan. Tapi kerukunan bersama dengan rukun itu baik dan menyenangkan. Kata-kata diam. Apabila saudara-saudara diam. Saya ingat berapa tahun lalu ada seorang hamba Tuhan pernah menyaksikan sebuah kesaksian, ada persekutuan doa di Surabaya, saya lupa di Jalan Petemon atau mana ya. Ini sudah lama terjadi. Persekutuan doa ini mau diadakan, dirintis, terus ditentang oleh warga sekitar.
sudah ada tanda tangan gitu ya, dari kepala daerah situ, semuanya tidak setuju, tanda tangan tidak setuju. Akhirnya PD ini menggerakkan seluruh pengurus jemaat untuk berdoa supaya bisa dapat izin ibadah. Apa yang terjadi, saudaraku? Minggu depannya, orang yang tanda tangan yang nomor 1 di list itu, tidak ada apa-apa, meninggal, saudara. Meninggal. 3 hari berikutnya, yang nomor 2 kecelakaan dan meninggal. 4 hari berikutnya, 3 hari berikutnya lagi, yang nomor 3 kena jantung dan meninggal. Lah, yang nomor 4 itu kan tempat yang bukan luas, tapi hanya kecil aja. Kalau dalam 1 minggu berturut-turut ada yang meninggal, maka dicurigai. Kenapa kok meninggal? Yang nomor 4 curiga. Tuh ya, yang dapat list nomor 4 itu curiga. Duh, cocok bariki aku. Itu kayak film Final Destination. Gitu ya. Akhirnya yang nomor 4 diam-diam datang ke tempat PD itu dan tanda tangan setuju. Tapi jangan ngomong-ngomong kalau saya setuju. Gitu ya. Lalu keluarlah nomor 4 ini. Kok ada orang yang melihat bahwa nomor 4 ini masuk ke tempat itu. Maka tersiar itu yang nomor 5 ketar-ketir. Betul? Ketar-ketir dong kalau nomor 4 lewat, lolos, tidak dijemput maut, wah bisa nomor 5 ini. Nomor 5 akhirnya juga tanda tangan, semuanya akhirnya tanda tangan, saudara. Setuju itu ada ibadah. Ini saya nggak lupa kesaksian ini, saudara ya. Akhirnya ada ibadah, Tuhan yang bekerja. Sayang sekali, sangat disayangkan dengan berjalannya waktu setahun 2 tahun, PD itu makin berkembang, makin banyak jemaatnya, dan makin banyak mulut. Tidak bisa diam, rame, bertengkar, berselisih, terpecah, dan akhirnya PD itu tutup karena ada pertengkaran, perselisihan di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini loh saudaraku, kita tidak bisa pungkiri ya, saya ngomong apa adanya. Di gereja itu kan ada memang orang-orang yang cari gara-gara gitu saudaraku ya. Bahkan pelayan Tuhan, enek-enek aja saudaraku. Ada yang nanti soal bertengkar soal seragam, nanti bertengkar soal, oh ya dia dekat sama Bu Gembala, aku nggak dekat sama Bu Gembala, cari pujian lah dan sebagainya. Bertengkar sesama guru sekolah minggu, bertengkar saudaraku, nggak bisa diem. Sesama pelayan Tuhan, bertengkar nggak bisa diam. Ingat, harus bertobat. Menanam jagung di sawahnya Pak Sarimin. Yang tersinggung katakan, oh tersinggung kabeh. Pak, kalau gitu diam. Saya diam enak ya, diam. Bukan. Artinya bukan diam, bukan ya. Ayat ini diam itu yashab. Bahasa Ibraninya yashab itu to dwell. Tinggal, menetap di hadirat Tuhan. Kembali lagi ya, konteks ayat ini, Mazmur 133, mereka satu tujuan, satu kebersamaan, satu hal yang dilakukan sama. Ngapain? Pendakian ke rumah Tuhan. Mereka mau tinggal, duel di hadirat Tuhan. To dwell, yashab, meninggal, menetap di hadirat Tuhan. Di situ ada kerukunan, bukan diam secara verbal. Menetap di hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Di situ akan ada pemulihan, di situ akan ada hubungan yang mesra lagi, di situ nggak akan ada dendam, di situ nggak akan ada sakit hati. Kenapa? Karena menundukkan diri semuanya di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kalau kita bicara rukun itu alangkah baik dan indah. Terus pemazmur ini meneruskan, diibaratkan apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Kenapa? Kerukunan, kebersamaan yang rukun diibaratkan seperti minyak. Kenapa? Kok enggak diibaratkan seperti domba ya, sekawanan domba gitu ya, digiring gitu ya. Kok enggak diibaratkan seperti prajurit berbaris gitu ya. Wah ya, kok minyak? Minyak di situ itu minyak urapan. Dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara cek, precious oil, minyak yang sangat berharga. Mengapa kok berharga? Wah itu saudara,
memang jelimet, peraturan hukum tentara itu jelimet. Disuruh buat minyak itu loh. Wah itu saya baca itu mumet aku. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Baca sekilas saya mumet. Karena minyak urapan itu bahannya macam-macam. Macam-macam bahannya. Terus ada ukurannya. Ini ukurannya beratnya segini. Kamu harus campur dengan ini. Terus ngambil dari bahan ini lagi. Berbagai macam bahan, berbagai macam ukuran dijadikan satu. Jadilah minyak urapan. Dan kalau minyak ini dicampur bahan lain yang tidak Tuhan suruh, orang itu binasa. Dibinasakan, dilenyapkan. Kalau minyak urapan itu diurapi ke orang biasa, orang itu juga akan dibinasakan, maksudnya mengurapi itu. Minyak ini sangat berharga. Kenapa? Karena dari berbagai macam rempah-rempah dicampur dan di situ ada ketaatan. Saudara kira-kira ya, saya mau tanya, ini coba kita berpikir sedikit ya. Minyak meleleh dari kepala, meleleh ke janggut. Kira-kira janggutnya di mana? Pernah bertanya enggak? Saya lihat di sini ada yang punya janggut enggak? Tuh yang cowok-cowok, loh Pak Yusak ditutupi loh. Lah enggak ya, enggak ada janggutnya ya. Enggak ada yang punya janggut sini. Wah, belum panjang. Kira-kira janggutnya di mana? Di sini, atau semua, atau sini? Janggut sini ya. Kalau saudara perhatikan di kitab Imamat, itu ada aturannya. Imam tidak boleh memotong tepi janggut, tidak boleh dipotong. Sehingga janggutnya panjang di sini. Dari kepala meleleh sampai ke jubahnya. Pertanyaan saya berikutnya, untuk minyak meleleh itu butuh banyak minyak atau sedikit minyak? Banyak. Ingat perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Itu satu ruangan semerbak harumnya. Saudara bayangkan itu seberapa banyak dia tuangkan. Hanya di kaki Yesus. Ini, minyak ini yang di dalam kitab Mazmur, dari kepala lu sampai bawah. Dibutuhkan banyak bahan untuk bisa meleleh itu. Artinya apa sih Pak Bambang? Kok diibaratkan seperti minyak? Saudara, di dalam kebersamaan, jangan ada keegoisan. Di dalam kebersamaan itu ya, semuanya berguna. Ibaratnya kita ini rempah-rempahnya Tuhan. Semuanya enggak ada yang paling tinggi. Oh ini kamu tuh enggak ada gunanya, enggak ada. Oh ini pelayananku paling hebat. Oh dia pelayanannya rendahan, enggak ada. Semuanya rempah-rempah itu dicampur. Kita ini di dalam kebersamaan menjadi minyaknya Tuhan. Enggak ada yang lebih hebat, lebih besar, enggak ada. Hati-hati. Kalau ada yang merasa lebih berkontribusi, kamu enggak ada kontribusi apa-apa. Hati-hati, saudara. Ya. Kita tanggalkan ego, semuanya berguna. Kayak nanti saudara lihat ya di kitab apa tadi? Keluaran itu, pasal 30. Rempah ini, semuanya berguna. Jangan merasa lebih hebat. Saya itu mengamati di gereja-gereja. Oh tapi bukan di sini ya, di sini saya tidak mengamati kok. Saya tutup mata. bukan ya, di luar sana ya. Di gereja-gereja yang ada di Uganda, di Zimbabwe sana ya. Ada jemaat atau pelayan Tuhan yang suka memanfaatkan orang lain, males. Dia mau orang lain yang kerja, dia dapat pujian. Hati-hati orang yang model kayak gini, orang yang suka memanfaatkan orang lain, ketahuilah bahwa hidupnya memang tidak bermanfaat, dan orang itu yang bermanfaat. Saya ulang ya, orang yang memanfaatkan hidup orang lain, berarti hidup dia sendiri tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hidupnya siapa? Orang yang dimanfaatkan. Ada juga jemaat atau pelayan Tuhan itu yang suka cari muka. Rempah-rempah enggak seperti itu, semuanya dijadiin satu, di-blend. Enggak ada yang lebih hebat, enggak ada. Sama kok. Ada jemaat pelayan Tuhan yang suka cari muka. Kalau ada seperti ini, model kayak gini cari muka, saran saya laporkan ke Suara Surabaya. Ya. Mungkin ketemu mukanya di mana? Mungkin jatuh di alun-alun, di terminal gitu loh. Cari muka dia. Enggak ketemu mukanya. Nah, itu ya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Ada juga orang yang pintar bersilat lidah. Kalau ketemu Bapak Ibu Gembala itu pintar ngomongnya. Bersilat lidah. Ya. Omong AIU salah bisa jadi benar. Kenapa? Karena bersilat lidah. Ini kalau saya ketemu orang kayak gini, saya mau tanya, dia ini dari perguruan mana? Kok iso silat? Gitu loh. Lihat toh, dari mana dia bisa bersilat lidah?
Dari mana? Dari Solin Pai, Kunglun Pai, Butong Pai, atau Pai Pai? Pai Pai ya nanti minggu depan, Pai Pai. Jadi minyak ya kita ini semua ibaratkan seperti rempah-rempah itu jadi minyaknya Tuhan. Yang kedua, seperti embun. Ya, coba klik berikutnya yang ketiga. Seperti embun dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Nah, ada apa sih di Gunung Hermon? Di Gunung Hermon itu Israel itu tidak ada salju kecuali di Gunung Hermon. Ya, dan itu tidak sepanjang tahun, ada bulan-bulan tertentu aja. Di Gunung Hermon ada salju, kalau embun saja, embun itu menyegarkan, apalagi ini salju yang mencair. Gitu ya. Embun saja menyegarkan, apalagi salju. Nah, embun itu turun ke Gunung Sion. Kita harus tahu apa itu ya? Apa itu istilahnya letak geografis, saudaraku ya. Dari Gunung Sion, maka terus akan mengalir ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan, selanjutnya bermuara ke Danau Galilea. Ya, ke Danau Galilea. Dan konteksnya saat itu, di Sungai Yordan dari apa? Gunung Hermon, Gunung Sion, Sungai Yordan ke Danau Galilea. Konteksnya saat itu cari air itu susah. Nggak kayak sekarang, cari air tinggal nyewa tukang bor aja, tukang gali sumur, keluar air. Zaman dulu enggak. Di mana di situ ada banyak air, ada danau, ada sungai, pasti sekitarnya subur. Yeremia pasal 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan engkau dan menaruh harapannya pada engkau. Ia seperti ditanam di pinggiran kafe gitu. Pinggiran mall, enggak. Tanam di tepi aliran air. Di mana ada banyak air, di situ subur. Ini ingat ya, konteksnya ribuan tahun lalu. Itu janjian lama itu. Di Mesir, itu banyak tempat yang subur di Mesir waktu itu. Kenapa? Karena ada sungai yang mana di situ ada dianggap ada dewanya. Sehingga 10 tulah, Tuhan menghantam tulah pertama di sungai itu. Kenapa? Karena mereka menyembah dewa sungai itu. Sungai apa? Sungai Nil, saudara. Subur. Bahkan perempuan Samaria, di kisahnya Yesus itu saudara di Perjanjian Baru, perempuan Samaria menimbanya di mana? Cari air. Di sumur. Di rumahnya enggak ada. Dia sampai keluar, saudaraku. Susah loh air itu. Tapi ini loh, intinya gini. Dari embun Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion, mengalir ke Sungai Yordan, mengalir terus ke Danau Galilea, memberi kepuasan, memberi kesuburan bagi sekitarnya. Perhatikan baik-baik. Orang yang dalam kebersamaan yang rukun, di situ pasti ada kehidupan. Di situ ada kelegaan, ada kemakmuran, ada kebahagiaan. Makanya, yuk saya mau tanya deh, enak enggak secara psikis ya, kita satu rumah tapi enggak rukun, enak enggak? Kok enak. Jangankan satu rumah Pak, satu gereja aja loh ibadah. Satu duduk depan, yang satunya duduk belakang gitu ya. Kelihatan, wah dia datang, utang orang bayar, utang seketewe setahun orang bayar. Pura-pura lali apa piye? Gitu. Ditagih malah aku sing diamuk, ya. Akhirnya apa? Enak enggak ibadah? Gak enak. Sesama mungkin ini saya nggak tahu di sini pasti ada grup ya, grup WA gitu ya, grup WA gitu. Gak enak loh di dalam grup. Wah, iki maneh. Posting ngopo? Gak bener posting gini nih. Kenapa? Karena tidak ada kerukunan. Ada kebersamaan di grup, tidak ada kerukunan. Tapi kalau di situ ada kerukunan, ada pemulihan, ada kebahagiaan. Secara psikis ini, jiwa ini senang, saudara. Saya beritahu ya, kalau saudara tidak rukun, yang paling susah siapa yang paling sedih? Bapak Ibu Gembala. Sungguh saudaraku ya, saya mengalaminya saudaraku ya. Jadi ayo rukun. Ya, saya sudah hampir terakhir ini ya, hampir terakhir. Jadi kerukunan, kebersamaan dalam kerukunan itu diibaratkan seperti apa? Minyak yang meleleh tadi. Terus seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Berikutnya yang terakhir. Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau tanya ya, kesana itu kesana mana? Itu loh ayatnya. Yuk baca ya. Sebab ya, 1, 2, 3.
Sebab kesanalah. Oke, stop. Kesana itu kesana mana? Nanti kalau enggak ada yang bisa jawab, saya diam gini terus loh. Gak pulang-pulang. Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minggu depan kumpul di gereja. Kita akan naik ke Terawas. Nah, ke sana nanti kita akan membagikan sembako ke warga sekitar. Pertanyaan saya, ke sana mana? Nah, itu dia. Gampang tahu jawabannya. Jadi kalau misalnya embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah itu di mana? Gunung apa? Sion. Nah, itu. Yang jawabannya benar beri tepuk tangan. Berarti sedikit ya tadi ya. Bu Gembala benar jawabannya. Sion. Dari Sion itu ada berkat. Pertanyaannya gini, di Sion itu ada apa? Kok di situ muncul berkat itu loh? Ada sopo sih? Ada sopo? Di Sion ada kota Yerusalem. Ada apa kota Yerusalem? Ada apa di kota Yerusalem? Ada Bait Allah. Ingat kembali ke konteks zaman itu. Orang itu kalau datang ke Tuhan, datangnya ke Bait Allah. Di mana ada Tuhan, di situ disembah, akan ada berkat yang mengalir. Bukan Gunung Sion dalam konteks gunungnya, bukan. Tapi di Gunung Sion ada kota Yerusalem, di kota Yerusalem ada Bait Allah, di dalam Bait Allah ada Tuhan. Konteks waktu itu. Sekarang di perjanjian baru kita ini, di mana Tuhan? Di dalam hati orang percaya. Di sini. Saat kita menyembah Tuhan, berkatnya dialirkan. Makanya kalau ke gereja, nggak usah cari berkat. Nggak usah. Lalu berkatnya lo diperintahkan. Tuhan memerintahkan berkat. Lalu kita cari berkat lo, engkau telisipan. Ya toh, kita cari lo. Tuhan sudah memerintahkan lo. Cukup bersama dengan rukun akan ada berkat yang melimpah. Ada pantun. Dalam hubungan pertemanan tersimpan banyak kisah. Bersama dalam kerukunan membawa berkat luar biasa. Saya undang pemusik dan singer untuk maju ke depan. Jadi, saya ulang saudaraku ya poin-poinnya. Judulnya pemulihan dalam kebersamaan. Kenapa perlu dipulihkan? Supaya rukun. Kenapa supaya rukun? Karena ada berkat di dalam kerukunan itu. Tuhan menghendaki ada kerukunan karena itu sangat baik dan indah. Berharga di mata Tuhan. Seperti minyak yang berharga tadi, precious oil. Kerukunan itu membawa kepuasan, kebahagiaan, kelegaan. Dan berkat yang diberikan saat ada persaudaraan yang rukun. Sebagai pantun terakhir, menangkap kalkun di tengah gurun. Kita rukun, berkatnya, iya pinter. Yuk kita berdiri yuk, haleluya ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh kami Tuhan, apa? Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat bagi permohonan doa yang dinaikkan, dimohonkan. Ramataka shikitaka ramataka rama shikidiki arabarabara rabaya rabalarabaya rabashikdaka rabarabalarabasad shikitaka rabarabalarabaya rabasad. Bapa kami yang di surga, kami berdoa khususnya bagi jemaat yang menaikkan permohonan doa. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk keluarga Ibu Dini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau Bu Dini hari ini sedang bergumul tentang kehidupan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Dini. Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau memberikan senantiasa Roh Kudus yang menolong Ibu Dini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau menjamah Bu Dini saat ini. Engkau menjamah anak-anaknya Tuhan. Kalau ada niatan-niatan yang tidak baik atas anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya yang merencanakan rancangan-rancangan yang buruk Tuhan, kami berdoa malam hari ini, jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anaknya, Engkau menjamah sehingga Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau berkarya, Engkau menjamah dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan jahat kami hancurkan dalam nama Yesus, kami gagalkan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau hadir, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan shalom bagi keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus terjadi pemulihan keluarga, terjadi mujizat Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga-Mu tidak kurang lebar untuk mendengar doa permohonan anak-anak-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, segala roh-roh pemecah belah yang terjadi atas kehidupan keluarga, Tuhan, serangan-serangan yang terjadi atas keluarga anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang senantiasa mengharap kepada Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan, Tuhan kami berdoa, lepaskan Tuhan roh perdamaian, segala roh kerukunan, segala roh kebersamaan. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi mujizat pemulihan keluarga, terjadi pemulihan rumah tangga. Dalam nama Yesus segala roh perceraian, segala roh pemberontakan, segala roh pertikaian kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau melawat, terjadi mujizat, terjadi pemulihan Tuhan. Setiap kami melihat Tuhan, kami merindukan keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dipulihkan hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, Tuhan Engkau menolong anak-anak-Mu, Engkau menolong umat-Mu, Engkau menolong orang-orang yang sedang bergumul saat ini Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan berat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, untuk pesta demokrasi, pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan diadakan tanggal 14 Februari. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati acara penting ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kerukunan bagi umat dan bangsa negeri kami Tuhan. Engkau memberikan kebersamaan, kerukunan, ketertiban, keamanan bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus segala roh pemecah belah, segala roh fitnah, segala roh hoax, segala roh-roh yang ingin membuat kekacauan, segala roh-roh demonstrasi, kami mengikatnya, kami menghancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan,
Engkau menjamah bangsa negeri kami. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi. Engkau memberkati aparat TNI Polri. Memberkati pejabat tinggi sampai pejabat daerah Tuhan. Engkau memberikan roh takut akan Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tanggal 14 Februari Tuhan, terpilih presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang terbaik dan wakil presiden yang terbaik. Engkau tetapkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan rakyat negeri ini Tuhan, rakyat boleh menerimanya dengan lapang dada, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk gereja-gereja, segala roh-roh pemecah belah atas gereja-gereja antar denominasi. Kami berdoa Tuhan, segala roh-roh yang ingin menang sendiri, kesombongan, segala roh-roh yang ingin benar sendiri, kami berdoa, kami menghancurkan, kami menghantak, gagalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini di hadapan-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Mari kita akan memberikan persembahan. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Amin. Tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Saat kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau menurunkan tangan memohon Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-berkat, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati segala usaha pekerjaanmu, diberkati toko-tokomu, diberkati semua pekerjaanmu, karirmu, diberkati studi kuliahmu, studi sekolahmu, diberkati semua hal yang kau kerjakan, keluar masuk diberkati, pelayananmu diberkati, rumah tangga keluarga diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan berkat bangsa-bangsa, berkat melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang.